Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku yang soleh dan solihah? Semoga kalian semua di rumah selalu dalam keadaan sehat ya. Insya Allah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sholat orang yang sedang sakit. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Duduk yang rapi dan angkat kedua tangannya. Sekarang kita mulai ya berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama-sama. Berarti kita mulai ya untuk belajar PAI-nya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, apakah kalian pernah sakit sehingga tidak bisa bangun dari tempat tidur? Atau kalian pernah melihat seseorang yang sakit tetapi masih melaksanakan sholat? Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, sekarang kalian siapkan buku modul PAI kalian, lalu buka halaman 8 ya. Kita simak penjelasan tentang sholat orang yang sakit. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, untuk sholat itu adalah hukumnya apa? Hukumnya wajib. Jadi kita tidak boleh meninggalkan dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Nah, anak-anakku, apabila kita sedang sakit, maka cara sholatnya lebih dipermudah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya yaitu kalau kita masih kuat untuk berdiri, kita usahakan untuk berdiri terlebih dahulu. Tetapi kalau tidak kuat untuk berdiri, misal badan kita lemas, maka Allah permudah dengan cara kita sholat sambil duduk. Nah, anak-anakku, kalian mau tahu caranya kalau sholat sambil duduk? Nah, berikut adalah cara contoh sholat dengan sambil duduk ya. Lalu ketika kita tidak bisa untuk duduk, misal udah kita lemas sekali, maka Allah mempermudah lagi itu dengan cara kita berbaring posisi miring dan badan kita menghadap ke hadapan kiblat. Nah, atau kalian boleh juga sambil telentang apabila kalian tidak bisa memiringkan badan dengan kaki menjulur ke arah kiblat ya. Nah, kalau semisal sudah berbaring atau terlentang tetapi tidak bisa mengangkat kedua tangan atau sudah benar-benar lemas, maka Allah mempermudah lagi yaitu dengan cara menggunakan isyarat, semisal dengan kedipan mata. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah tahu ya ada beberapa cara tentang cara orang yang sedang sakit. Yang pertama, apabila kita masih sanggup untuk berdiri, maka kita berdiri. Yang kedua, apabila kita tidak sanggup untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk. Yang ketiga, apabila kita tidak bisa duduk, maka diperbolehkan berbaring menghadap ke arah kiblat ataupun telentang kakinya menjulur ke kiblat. Dan yang keempat, yang tadi sudah Bu Nurul jelaskan, apabila kita tidak bisa berbaring sambil menggerakkan tangan, maka kita bisa menggunakan isyarat mata. Nah, anak-anakku, karena kalian sudah tahu 4 tata caranya, sekarang kalian harus tahu bagaimana contoh-contohnya ya. Bu Rizky dan Bu Nurul akan melakukan dan mencontohkan gerakan 4 tata cara sholat ketika kita sedang sakit. Nah, berikut ya contoh ketika kita sholat sedang dalam keadaan sakit. Nah, baik anak-anakku yang solih dan solihah, berikut adalah contoh ketika kita sholat dalam keadaan sakit sambil duduk.
Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anakku, apabila kita sholat sambil duduk dalam keadaan sakit, maka kita boleh duduk seperti ini, kakinya ditekuk dan menghadap ke arah kiblat ya. Nah, ini adalah contohnya. Nah, anak-anakku, sekarang kita ke contoh yang kedua ya. Nah, untuk yang ini adalah cara ketika kita tidak sanggup untuk duduk ya. Jadi, caranya adalah kita berbaring dan posisi badan kita adalah miring menghadap ke kiblat. Ketika tidak sanggup untuk miring, maka kita diperbolehkan dalam keadaan sholat berbaring. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi kita sudah mempraktikkan bagaimana caranya ketika kita sedang sakit untuk melaksanakan sholat, yaitu sambil duduk, sambil berbaring dengan posisi miring, dan sambil terlentang. Nah, anak-anakku, Masya Allah ya, petunjuk agama Islam itu sangat mudah. Maka kita tidak boleh mempermudahnya dengan menyepelekannya. Walaupun dalam keadaan sakit, jangan lupa ya untuk selalu sholat. Nah, oke. Jadi untuk pembelajaran hari ini, Bu Nurul dan Bu Rizky cukupkan terlebih dahulu. Untuk kalian di rumah, semangat. Jangan lupa sholat duha dan menjaga sholat 5 waktu. Nah, kalian juga harus selalu nurut dengan kedua orang tua ya. Selalu jaga kesehatan kalian di rumah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak